Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama berkumpul melalui daring ini untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, renungan pagi hari ini yang ingin saya mau bawakan, ya judulnya adalah doa menantang kemustahilan atau berdoa untuk hal-hal yang mustahil. Ya, lebih tepatnya mungkin begitu ya. Nah, ini kita mau belajar dari kisah Hana. Saudaraku, kadang kita menghadapi situasi yang begitu susah, rumit, dan sepertinya mustahil. Tetapi, saudaraku, dalam segala keadaan, kita memiliki alat yang luar biasa, yaitu dengan berdoa datang kepada Tuhan. Dan Allah kita, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, senantiasa mengerjakan atau bekerja di area-area yang mustahil itu, sehingga doa memungkinkan kita untuk mendapatkan hal-hal yang mustahil, karena Allah kita yang mengerjakannya. Nah, kali ini kita mau belajar bagaimana kita berdoa seperti Hana berdoa. Kisah ini prinsipnya yang kita mau ambil, saudaraku ya. Jadi dia menghadapi situasi yang begitu susah, menyedihkan hatinya. Nah, Hana adalah istri dari Elkana. Ya, tetapi dia tidak memiliki anak karena dia mandul. Ya. Dia hidup dalam kesedihan dan penderitaan karena statusnya sebagai perempuan yang mandul. Ya. Dan uniknya, ya, Penina, madunya, sering mengejek dan menghinanya, yang membuat Hana semakin sedih. Meskipun begitu, Hana tidak menyerah. Dia datang kepada Tuhan Allah yang berkuasa, yang biasa bekerja di area yang mustahil. Dia datang dan berdoa, dan dia dan Tuhan mengabulkan doanya ya. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan ini. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11, nanti boleh dibaca kisah lengkapnya, saudaraku. Nah, tetapi saya mau bacakan ayat 9 sampai 11, lalu ayat 20, dan 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 2. Pada satu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan, sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika benar-benar engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai dia Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi arti Samuel adalah, aku telah memintanya dari Tuhan. Ya. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah kisah dari Hana, ya, bagaimana dia akhirnya ya terus berdoa kepada Tuhan untuk dia mendapatkan anak, meskipun dia mandul. Nah, jadi
kelihatan itu adalah sesuatu yang mustahil, ya, suatu perkara yang nggak mungkin. Tetapi dia mengerti Allahnya, dia mengingatkan Allahnya. Engkau mengasihi aku, engkau berjanji, tadi seperti lagu kita disampaikan oleh Pak Lau tadi, Tuhan adalah gembala kita. Kita ingatkan bahwa kita ini adalah hambanya, anaknya yang dia kasihi. Kita bisa mengingatkan Tuhan, Tuhan sudah mati untuk kita. Dan dia berjanji kalau dia tidak menyayangkan nyawanya sendiri, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita. Jadi kita bisa melihat prinsip-prinsip dari kisah Hana ini, apa yang membuat dia, bagaimana dia bisa mendapatkan hal yang mustahil dari Tuhan. Ya, nah, saya melihat ada 4 hal yang ada 4 prinsipnya, ya, apa yang dilakukan oleh Hana ini. Nah, yang pertama ini berbicara mengenai ketekunan. Hana terus berdoa meskipun dia belum melihat jawaban yang segera. Dia bertahun-tahun terus berdoa. Setiap kali kesempatan dia berkunjung ke bait Allah, dia akan berdoa. Dan memang saudaraku, ketekunan itu adalah kunci untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kunci bahwa kita orang yang berharap kepada Tuhan. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Hana. Dia terus bertekun, ya. Dia belum melihat jawaban doanya, dia terus bertekun, dia percaya Allahnya mengasihi dia. Nah, mari kita Bapak Ibu berdoa terus, bertekun setia, karena demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajar untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita terus bertekun dalam doa. Kita sudah berdoa pagi ini, ya, sudah hampir mau 4 tahun, ya. Tetapi bukan soal 4 tahunnya, Tuhan mau kita ada terus sikap untuk berdoa dengan tekun. Tekunlah berdoa. Ya. Mungkin apa yang kita doakan belum kita lihat, tetapi saya percaya ada banyak pokok-pokok doa juga yang sudah Tuhan jawab, dan mungkin ada yang masih dalam perjalanan, mungkin ada yang harus masih kita terus bersabar, tetapi percayalah ketekunan akan menghasilkan sesuatu yang besar. Kita akan melihat buah dari doa-doa kita, dari ketekunan kita. Dan selain itu, ketekunan adalah bukti bahwa kita menaruh harap percaya kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kita melihat, ya, iman yang luar biasa dari Hana. Ya, Hana percaya bahwa Tuhan pasti mendengar doanya dan akan menjawabnya. Nah, ini dia percaya sekali, ya, walaupun yang dia minta ini sesuatu yang mustahil, tetapi dia sangat percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi dia yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Nah, iman kita kepada Tuhan harus tetap kuat meskipun situasi tampak tidak berubah. Tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan sesuatu, saudaraku. Tetapi kalau engkau tahu, ya, itu adalah kehendak Tuhan, maka mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ya, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu pasti akan dibukakan. Nah, hal yang ketiga adalah kita melihat bahwa tujuan apa yang dia minta itu bukan sekedar untuk dirinya sendiri, tetapi semua diserahkan untuk Tuhan.
Nah, jadi saya tulis di sini pengorbanan. Hana bernazar untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Ya, dia bukan semata-mata karena perih, karena dia dicap sebagai wanita yang mandul, atau karena sakitnya, karena madunya mengejek dia perempuan yang mandul. Bukan karena itu, tetapi justru dia berkata, Tuhan berkatilah aku, supaya aku bisa menjadi berkat. Nah, itu yang Tuhan mau dalam setiap doa-doa kita. Kita harus melihat motivasi yang ada di dalam doa kita itu. Ya, dan memang Tuhan bilangin, saudaraku, ya, Yakobus berkata, kalau kita berdoa untuk nafsu kita salah berdoa, dan kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Tetapi mari kita dimotivasi oleh karena Tuhan. Semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, kita boleh berdoa untuk diberkati oleh Tuhan dari materi, tetapi karena materinya mau kita kembalikan kepada Tuhan. Kita boleh berdoa untuk hal-hal sepertinya untuk diri kita, tetapi mari kita berdoa untuk kita kembalikan semuanya. Karena semua kemuliaan, pujian, hormat harus kembali kepada Tuhan. Jadi mari kita meniru, mengambil prinsip ini, saudaraku ya. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita, berdoa untuk Indonesia, kota kita, semua untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kita berdoa untuk diri kita, berdoa untuk gereja kita mengalami pertumbuhan, bukan karena supaya kelihatan hebat orang lain, wah, kita mendapat kebanggaan, bukan. Tetapi semuanya kita mau kembalikan kepada Tuhan. Nah, yang keempat adalah, nah, setelah dia mendapatkan jawaban doa, dia memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ya, ya, ada satu peristiwa di dalam firman Tuhan, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, tetapi hanya satu orang yang kembali berkata, terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Nah, mari kita melihat berkat jawaban doa yang kita terima, dan kita boleh datang kepada dia berkata, Tuhan terima kasih. Mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan kerjakan. Kelemahan banyak orang adalah meminta, mendapat, tapi tidak kembali untuk mengucap syukur. Tetapi Hana ini, dia datang memuji Tuhan, Engkaulah Allahku, Allah yang luar biasa, yang sudah menjawab doa. Nah, mari kita demikian juga. Jadi ada 4 hal tadi, saudaraku, bertekun, beriman, berkorban, dan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan.